Shalom jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin gunakan perangkat atau gadget yang digunakan untuk ibadah saja, tanpa distraksi dari hal-hal lain seperti notifikasi pesan di media sosial, panggilan telepon, dan lain-lain. Mengikuti ibadah tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah tersebut. Ajaklah keluarga dan kerabat lainnya untuk ikut beribadah bersama, serta bimbinglah anak-anak agar mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat mengikuti ibadah. Majelis Jemaat Gekindo Pondok Hijau Permai Bekasi mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, sekaligus penantian akan kedatangannya kembali. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus melimpahi warga jemaat dalam kehidupan bersama dan dalam keluarganya. Terpujilah Allah yang telah melawat manusia untuk maksud penyelamatan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian kepada Dia. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Marilah kita menyembah Allah yang telah menghadirkan diri ke dalam dunia. Marilah kita memuji namanya sambil menyongsong kedatangannya kembali. Ibadah Natal Kristus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baginya segala kemuliaan, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Sejak zaman dahulu, Tuhan Allah telah menyampaikan sabdanya melalui perantaran para nabi, katanya, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, yang menyelamatkan dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, dan akulah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kamilah saksi bagi Allah bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 119 ayat yang pertama. Saudara jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui akan dosa dan kejahatan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan Dikau. Kepadamu kami berharap. Lepaskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami sengsara, tidak dapat membuka mulut melawanmu, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah kami daripada pukulan. Kami remuk karena serangan tangan-Mu. Kami hukuman karena kesalahan, dan menghancurkannya sama seperti kekar. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakan kami minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, karena dosa telah menelan kami dan kematian hendak menerkam kami. Ampunilah dan bebaskanlah kami, ya Allah. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyambut doa pengakuan dosa dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan berita pengampunan dosa
Raja Daud menuliskan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penuh. Sebab Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, dan telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Berdasarkan kesaksian Alkitab ini, maka selaku pelayan Kristus Yesus, kami memberitakan kepada seluruh alam semesta dan manusia bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebab Allah mengampuni dosa dan pelanggarannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut berita pengampunan dosa dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayatnya yang pertama. Gita sorga bergema. Jemaat yang dicintai Allah, marilah kita mendengarkan perkataan Kristus yang dikutip dari Injil Matius. Katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus membimbing saudara untuk melakukan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dan seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri, dan marilah kita melakukan pujian untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan bagaikan bencana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga Allah yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan memuji Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, di mana Engkau masih mengizinkan kami jemaat Gekindo Pondok Hijau Permai untuk kami bersama-sama boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekalipun saat ini Bapa, kami merayakan kelahiran Yesus Kristus di rumah kami masing-masing. Kami percaya kami disatukan di dalam Kristus. Saat ini kami rindu lagi untuk duduk diam sejenak. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal 25 Desember 2020 ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kupilih, keturunan Abraham yang Kukasihi, engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa setia di dalam membaca, merenungkan, dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tidak terasa hari ini Jemaat Gekindo Pondok Hijau Permai boleh bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi seluruh jemaat. Sekalipun sudah 9 bulan kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Di satu hal yang kita percaya, sekalipun kita beribadah di rumah, Allah tetap hadir di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, saya mau memberikan tema untuk kita renungkan, yaitu jangan takut, sebab Sang Immanuel ada bersama kita. Jangan takut, sebab Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan itu sudah terbukti. Kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, itu karena Dia ada bersama-sama. Dalam perayaan Natal di tahun 2021 adalah tahun yang sangat unik bagi kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ada janji Tuhan yang mengandung jaminan bagi saudara dan saya. Apa saja yang menjadi janji Tuhan bagi saudara dan saya di Natal 25 Desember 2020 ini? Mari kita bersama-sama melihat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Paling tidak ada 5 janji Tuhan yang mengandung jaminan di dalam kehidupan kita untuk kita memasuki hari-hari yang ada di depan bersama dengan Tuhan. Janji yang pertama dikatakan, kalau kita perhatikan ayat 10, bagian pertama dikatakan janganlah takut. Kata jangan takut ini mengandung arti bahwa Dia, Sang Immanuel, memberikan jaminan tentang apa yang Ia janjikan kepada saudara dan saya. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kira-kira nanti tahun depan mau seperti apa. Ada kejenuhan, pasti. Saya juga mengalami kejenuhan itu. Bagaimana dengan nanti tahun 2021 dengan situasi yang ada saat ini? Tidak menentu. Bagaimana dengan pekerjaan saya yang masih bekerja? Dan bagi setiap jemaat yang berusaha, bagaimana dengan usaha saya? Anak-anak di dalam pendidikan, bagaimana dengan pendidikan saya? Bagaimana dengan gereja ini? Tahun depan mau seperti apa gereja? Itu menjadi pergumulan setiap kita. Belum lagi pergumulan di dalam keluarga. Oleh karena itu, janji Tuhan yang pertama ini Dia katakan jangan takut. Yang berkata jangan takut ini bukan manusia. Yang berkata jangan takut ini adalah Tuhan sendiri.
Sang Immanuel, Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini. Jangan kamu takut. Kadang-kadang kita akan merasa tenang kalau orang yang menurut kita dia begitu baik, dia punya keuangan yang sangat baik, dia murah hati. Waktu dia katakan jangan takut, pasti kita senang. Itu manusia. Tapi di sini Tuhan yang katakan jangan takut. Apa ketakutanmu saat ini? Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan takut dengan kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatanmu. Jangan takut. Ada Tuhan yang menjamin kita. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, masih ayat yang ke-10 berikutnya dikatakan, Aku menyertai engkau. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata aku menyertai engkau itu berbicara tentang pribadi Sang Immanuel itu sendiri. Dia memberikan jaminan keamanan, memberikan jaminan kesejahteraan, tapi juga memberikan jaminan kenyamanan bagi kita. Sebab Dia Allah yang sekali-kali tidak membiarkan kita, tapi juga Dia Allah yang sekali-kali tidak meninggalkan kita. Saudara, kita masuk di dalam poin yang kedua. Apa yang menjadi janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini. Yang kedua dikatakan, Aku menyertai engkau. Kata menyertai engkau di sini mengandung suatu jaminan, yaitu jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu ada perasaan yang tidak mengenakan yang kita rasakan saat ini. Ada kegundahan yang kita alami. Baik anak-anak, remaja, terlebih orang tua. Tetapi di sini kita diberikan satu janji yang mengandung jaminan. Dikatakan aku, yaitu Sang Immanuel, Dia mau menyertai saudara dan saya. Kata menyertai ini berarti bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita rasa atau tidak, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena bukti penyertaan Allah kepada kita. Orang-orang yang kita kasihi, kenalan. Tadi pagi kami mendapatkan berita, kakak tingkat saya meninggal karena COVID-19. Saya katakan kepada istri saya, dia masih muda, kurang lebih 54 tahun. Tapi berita tadi pagi, dia telah dipanggil Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ada hari ini, itu karena Tuhan menyertai kita. Dan janji Tuhan itu masih berlaku dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang ketiga, ayat 10 lanjutannya dikatakan, janganlah bimbang. Kata jangan bimbang dikatakan jangan ragu-ragu. Kata jangan bimbang menyangkut jaminan kepastian yang Allah berikan, yaitu jaminan berupa jaminan keselamatan, pertolongan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk jaminan kebutuhan hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, firman Allah dengan jelas katakan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kebimbangan yang kita alami sampai hari ini? Janji Tuhan ini mau menjawab kebimbangan kita. Jangan bimbang.
Karena Dia Sang Immanuel berjanji akan memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Janji yang keempat dikatakan, aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau. Itu janji yang Allah berikan. Ini berarti bahwa Tuhan akan menjaga dan meneguhkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji keempat ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita, Sang Immanuel itu, Dia berjanji Dia akan menjaga. Dia akan meneguhkan hati kita yang terluka. Hanya Dia yang sama. Dan itu janji Allah bagi saudara dan saya saat berbicara tentang penjagaan Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi kita. Karena dikatakan Dia tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur sedikit pun. Manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia punya rasa ngantuk karena dia masih manusia. Sehingga di saat dia ngantuk, si jahat bisa datang masuk. Tetapi Allah kita yang memberikan jaminan berupa janji bahwa Dia akan menjaga kita. Dia akan menjaga setiap detik dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, janji yang kelima, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kebenaran. Saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji yang kelima ini hendak menegaskan kepada kita sekalian dalam situasi saat ini bahwa Tuhan yang pegang tangan kita. Bukan kita pegang tangan Tuhan. Kalau kita pegang tangan Tuhan, kita punya batas kemampuan. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, bahkan dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang apa? Yang membawa kebenaran. Bersama dengan Tuhan, Dia memberikan janji jaminan kepada kita bahwa kita akan diberikan kemenangan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belum tahu kapan COVID ini berakhir. Kita belum tahu. Bisa jadi tahun depan masih tetap seperti ini, bahkan mungkin lebih parah lagi, mungkin. Belum ada yang pasti. Tetapi percaya, apapun situasi yang akan kita alami tahun depan, Tuhan katakan Dia akan memegang dengan tangan kanannya. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga dengan 5 janji memberikan satu peneguhan kepada saudara dan saya. Allah kita, Yesus Kristus yang kita rayakan adalah Sang Immanuel, bukanlah manusia biasa. Tetapi Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus percaya dengan janji Tuhan ini? Apa alasannya? Apakah ada dasar untuk kita percaya 5 janji Tuhan ini? Saya mau katakan kepada kita, paling tidak ada 3 alasan untuk kita percaya dengan janji Tuhan ini. Yang pertama, dikatakan bahwa Dia Sang Immanuel yang berjanji, bukanlah pengingkar janji. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bilangan pasal 23 ayat 19 katakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi dikatakan di sini, Allah itu bukan manusia. Dia Allah yang akan menepati janji. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Bapak Ibu pernah alami? Saya pernah alami. Dan saya percaya kita semua pernah mengalami. Sehingga kita kecewa. Saya mau katakan alasan yang pertama untuk kita percaya dengan 5 janji Tuhan tadi. Karena dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janji. Yang kedua, Sang Immanuel yang berjanji, dia memiliki kapasitas yang luar biasa. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berjanji kepada kita, ukurlah kapasitasnya. Saya berikan contoh. Misalnya Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan yang luar biasa, ketemu dengan pemulung, yang benar-benar pemulung, bukan yang pren ya. Kan sekarang banyak orang yang pren-pren, orang kaya jadi pemulung. Tidak, ini yang orang pemulung benar-benar. Kemudian di saat Bapak Ibu ketemu dia katakan, jangan takut, nanti saya bantu saudara. Percaya? Hanya orang gila yang percaya. Karena apa? Dia tidak punya kapasitas. Pemulung kok mau bantu saya? Saya udah punya rumah, dia nggak punya rumah, dia mau berjanji. Tapi kalau seandainya Bapak Presiden yang berjanji kepada Bapak Ibu, atau seorang pengusaha besar, dia katakan, sudahlah, jangan kamu takut, nanti besok saya kasih. Bapak Ibu percaya? Pasti percaya. Sebab apa? Dia punya kapasitas untuk itu. Apalagi Allah, dia Tuhan. Sehingga alasan yang kedua yang saya mau katakan kepada kita untuk kita percaya kepada 5 janji Tuhan ini, karena dia yang berjanji, dia punya kapasitas yang luar biasa. Dia Tuhan yang berjanji, dia akan berikan kepada saudara dan saya. Alasan yang ketiga, karena dia yang berjanji adalah dia Sang Immanuel yang murah hati. Yeremia 3:12 katakan demikian. Pergilah, menyerukan berkatan-berkatan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Allah kita yang berjanji Bapak Ibu, Allah yang murah hati. Dia bukan Allah yang pelit, dia bukan Allah yang berorientasi kepada dirinya sendiri. Firman Tuhan katakan Allah kita Allah yang murah hati. Buktinya apa? Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kalau bukan Allah yang murah hati, tidak mungkin Yesus datang ke dunia. Kalau keselamatan saja sudah dia berikan kepada kita, maka kebutuhan Bapak Ibu, persoalan Bapak Ibu terlalu kecil bagi Tuhan. Karena itu, saya mau katakan kepada kita, 3 alasan ini membuat kita harus percaya kepada kelima janji Tuhan. Jika Allah yang berjanji, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adalah Allah yang bukan pengingkar janji. Dia Allah yang selalu menepati janji. Dia juga memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menolong saudara dan saya. Dan dia adalah Allah yang murah. Apalagi menjadi hambatan Bapak Ibu dan saya untuk tidak percaya. Akhirnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Marilah kita merayakan sukacita Natal tahun ini dalam suasana pandemi COVID-19, dengan tetap berpengharapan kepada Sang Immanuel bahwa dia berjanji, aku akan menyertai kita. Buang segala ketakutan kita, percaya kepada Tuhan yang adalah Allah
yang memberikan jaminan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan mengikrarkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah dan akan terus memberkati kami dalam seluruh kehidupan pribadi, kehidupan jemaat, keluarga, maupun dalam persekutuan umat Tuhan Gekindo Pondok Hijau Permai. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu sehingga Engkau masih mengizinkan kami sekalian untuk boleh merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 ini di dalam suasana pandemi COVID-19. Kami pun turut merasakan situasi yang ada saat ini, Bapak. Kami bersyukur bahwa Tuhan Sang Immanuel tetap menyertai, melindungi, dan menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau masih tetap memberkati pekerjaan kami. Engkau masih senantiasa memberkati segala usaha yang kami lakukan. Engkau juga menolong anak-anak kami dalam pendidikan mereka, sekalipun mereka harus belajar secara daring. Bahkan Engkau juga tetap memberikan semangat untuk kami terus dekat kepadamu. Kami tetap semangat beribadah sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sebab kami percaya Allah ada tetap bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, saat ini dalam sukacita Natal kami, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat. Biarlah berkat anugerah dan kasih setia Tuhan nyata bagi seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lanjut usia di dalam jemaat. Biarlah penjagaan tangan Tuhan nyata atas mereka. Kau menolong mereka di dalam seluruh kehidupan yang ada. Engkau lindungi, jaga, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Dijauhkanlah dari setiap jemaat sakit penyakit. Kami semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Secara khusus Kau jauhkan jemaat dari sakit penyakit COVID-19. Kau juga menolong dalam setiap pergumulan jemaat. Engkau yang paling tahu apa yang sedang mereka alami saat ini, Bapak. Ada banyak jemaat yang bergumul untuk kebutuhan hidup hari lepas hari, bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan usaha mereka, bergumul dengan pendidikan mereka, masa depan mereka. Saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan jemaat. Hadirlah di tengah-tengah mereka ya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya bagi jemaat.
Kami berdoa dan kami menyerahkan para orang-orang tua kami dalam usia mereka sangat rentan dengan penyakit, Bapak. Kami berdoa tangan Tuhan akan menjaga dan menyertai mereka. Para ibu janda, anak yatim piatu, biar berkat-Mu juga melimpah bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah pekerjaan jemaat, diberkatilah segala usaha yang sedang mereka lakukan saat ini, diberkatilah pendidikan anak-anak, diberkati seluruh rumah tangga di dalam jemaat di Kido Pondok Hijau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah berkat Natal di tahun 2020 ini boleh kami alami dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa dan kami mau menyerahkan untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah di dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Tentu bukan hal yang mudah ya Bapak. Oleh karena itu Bapak berdoa biarlah hikmat marifat dari Tuhan sungguh nyata bagi pemimpin bangsa kami. Berkati segala upaya-upaya yang dilakukan ya Tuhan, sehingga boleh mendatangkan kebaikan. Engkau juga ingatkan untuk seluruh masyarakat untuk boleh disiplin, boleh mematuhi setiap anjuran dan aturan yang disampaikan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kebaikan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa dalam waktu dan kehendak Tuhan, COVID-19 boleh berakhir di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Biarlah dalam waktu Tuhan juga vaksin dapat kami peroleh ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu seturut dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa bagi para dokter, perawat, para medis, saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan dalam menolong setiap masyarakat yang terpapar COVID-19. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka tetap terpelihara, terjaga oleh Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit COVID-19, baik di rumah sakit maupun di rumah, biarlah jamahan tangan Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Yesus, kesembuhan dari Tuhan nyata bagi setiap. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga lingkungan di sekitar gereja kami, tangga kiri kanan muka belakang, RT kami, bahkan RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehadiran gereja-Mu di tempat ini sungguh menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya dan kami mau percaya kepada firman. Kami pegang janji-Mu sebagai jaminan untuk kami tidak takut, karena Engkau Sang Immanuel akan terus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selamanya. Inilah doa kami ya Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Roh-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Allah, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang telah dianugerahkannya dalam Yesus Kristus, sambil mengingat pesan Alkitab
Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat kekasih Tuhan, sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari pujian NKB 133 ayatnya yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan bersama-sama kita masuk dalam doa persembahan. Ya Allah yang Maha Kuasa, keadilan-Mu telah dinyatakan melalui kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Dalamnya Engkau menghadiahkan harta surgawi yang membuat semua ciptaan bersukacita. Di dalamnya nyata kebaikan hati-Mu ya Bapa, Maha Kudus. Persembahan uang yang diberikan tak sebanding dengan anugerah yang telah Kau karuniakan, serta tak dapat disejajarkan dengan kebaikan-Mu. Semua pemberian ini merupakan pernyataan cinta umat kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atasnya, ya Allah. Kuduskan dan pakailah ya Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi, agar seluruh ciptaan menikmati damai sejahtera yang datang daripadamu di dalam Natal Yesus. Amin. Ingatlah akan Tuhan Allahmu. Dialah yang telah membebaskan kamu dari dosa dan penderitaan. Jadi hendaklah kamu memberitakan karya Allah dan firman-Nya kepada semua orang, agar dunia diselamatkan. Jemaat sejebut kita bangkit berdiri. Mari kita muliakan Allah dengan pujian Kidung Jemaat 100, muliakan. Tuhan
kami diutus untuk menyampaikan berkat Allah kepada alam semesta dan manusia. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk, kita bersatu. Kami mengucapkan Selamat merayakan Natal Yesus Kristus. 25 Desember 2020. dan selamat menyongsong tahun rahmat Tuhan 1 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Menyertai dan memberkati. Kita sekalian. Shalom. 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 Shalom.